Alhamdulillah, insyaallah. Kita mulai ya Ustaz. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Al Ustadz Haji Nasiruddin Khalid selaku pengasuh pesantren Yasfa serta Bapak Ibu jamaah Yasfa mengaji dan mengkaji yang saya hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga sama-sama bisa berkumpul, bermuajahah kembali dalam majelis yang insya Allah berkah ini tanpa aral yang berarti. Segala puji kita panjatkan dan kita junjungkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita sama-sama mendapatkan syafaatnya di hari yaumil kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Yasfa mengaji dan mengkaji, kembali lagi bersama saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara pagi hari ini dan membacakan susunan acara. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Kinanah, acara ketiga tadabur Quran, dan acara yang terakhir yakni penutup. Memasuki acara pertama yakni pembukaan, marilah sama-sama kita buka acara pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masuki acara kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Kinanah yang akan membacakan surah Al-An'am ayat 45 sampai 52. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Delvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Ustadz Nasiruddin Khalid dan jamaah Yasfa mengaji dan mengkaji. Hari ini kita akan membacakan Quran Surat Al-An'am ayat 45 sampai dengan 52. Insyaallah. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم
به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلكم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ibu Kinana yang telah membacakan
Quran Surah An'am ayat 45-52. Semoga kita semua yang membaca serta yang mendengarkan mendapatkan pahala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masuknya cara ketiga, yakni Tadabur Quran, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Nasiruddin Khalid. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Adik Delvina Aulia Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ilal iman wa waffaqana lil Islam wa ja'alana minal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yaumaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim muallimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kata Allah kitab yang penuh berkah yang telah kami turunkan. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia, wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun. Oleh karenanya kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu memuliakan jamaah Yashfa mengaji dan mengkaji yang dimuliakan Allah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sampai dengan hari ini, hari ke sekian belas, hari ke-18 daripada ibadah siam kita, atau mungkin ke-19 daripada ibadah siam kita, sehingga tinggal 2 hari atau 1 atau 2 hari lagi kita akan memasuki, kalau orang membuat babak-babak bulan Ramadan, maka kita akan memasuki babak terakhir di 10 terakhir daripada ibadah Ramadan atau ibadah siam. 10 hari yang tentu mestinya mendapatkan perhatian khusus bagi kita, tidak mengendurkan ibadah kita, bahkan kalau bisa terus meningkatkan intensitasnya, kualitasnya, baik dalam ibadah, tilawah, maupun yang lain-lainnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, beliau bersabda, roghima anfu rajul. Jadi kalau roghima anfu rajul itu, kalau bahasa kita itu celaka orang, sengsara orang, rugi itu orang. Atahu Ramadan, dalam kehidupannya ia didatangi oleh bulan Ramadan. Dia bersama bulan Ramadan. Tsumman salaha, tetapi kemudian Ramadannya berpisah darinya, atau Ramadannya telah usai dari kehidupannya di tahun itu, falam yughfarlah, tetapi sayang sekali dosa-dosanya tidak juga diampuni oleh Allah SWT. Kata Rasulullah, rugi orang ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemampuan agar tidak menjadi golongan yang disebutkan oleh Rasul tadi, yaitu golongan yang rugi. Yakni hadirnya Ramadan tidak ada ubahnya dengan hari-hari di luar Ramadan. Itulah orang-orang yang rugi. Maka insya Allah kita yakin betul ada raja, ada harapan, ada optimisme kepada Allah SWT dengan imanan, didasari imanan, wahtisaban, dan terus ingin memperoleh ridhonya Allah. Buktinya apa? Bapak-bapak ibu yang muliakan, bukankah bapak-bapak ibu-ibu memberikan
warna yang beda di bulan-bulan, di hari-hari di bulan Ramadan ini. Malamnya yang biasanya mungkin setelah sholat Isya beraktivitas lain, tetapi bukankah Bapak Ibu menyediakan waktu, menyempatkan waktu, bahkan menyediakan secara khusus waktu untuk taqarrub kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah qiyamul lail atau tarawih. Dan bukankah di sela-sela harinya, petang, pagi, malam, siang, menyempatkan juga terus membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran untuk membacanya, bahkan mungkin mentadaburinya, dan insya Allah seperti yang kita lakukan seperti ini. Maka bukti-bukti tadi yang menunjukkan insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, tidak termasuk orang-orang yang tadi disebut oleh Rasulullah sengsara. Gitu. Kenapa? Yaitu orang-orang yang menyanyiakan Ramadan. Dan insya Allah kita termasuk orang yang tidak menyanyiakan Ramadan dengan bukti-bukti tadi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan, tadi ya, Ibu Ustazah Kinana membacakan kepada kita surah Al-An'am dari ayat 45 sampai dengan ayat 52. Ya, maka pelan-pelan kita ingin coba dalami berdasarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh para ulama. Apa yang disampaikan oleh para ulama tentang tafsir itu dibagi ke dalam dua kelompok. Tafsir itu klasifikasi tentang tafsir ini. Dari sumbernya, dari cara mengelaborasinya, cara memahaminya, uraian-uraian disampaikannya, maka tafsir itu terbagi dalam dua kelompok besar. Pertama namanya at-tafsir bil ma'thur. At-tafsir bil ma'thur. Dan yang kedua at-tafsir bil ma'qul, atau yang lainnya disebut at-tafsir bil ra'yi. Apa itu tafsir bil ma'thur? At-tafsir bil ma'thur artinya adalah seorang penafsir menafsirkan ayat Al-Quran dengan apa? Dengan berdasarkan kepada ma'thur, sesuatu yang diturunkan, sesuatu yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi tafsir ini ketika menerjemahkan, ketika menafsirkan satu ayat, maka dia gali adakah ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang menafsirkan ayat tadi. Jadi tafsir ayat dengan ayat namanya. Ya, cari ayat-ayat yang lain yang kira-kira maknanya adalah memperjelas ayat yang dimaksud. Itu namanya tafsir bil ma'thur. Selain dengan ayat, termasuk ada tafsir ma'thur adalah memahami ayat dengan apa yang dikemukakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Jadi ini namanya adalah tafsirul ayat bil hadis, menafsirkan ayat dengan berpedoman pada hadis-hadis. Inilah kelompok yang pertama yang disebut dengan at-tafsir bil ma'thur. Yang kedua adalah at-tafsir bil ra'yi atau at-tafsir bil ma'qul, ya, bil aql, yaitu menafsirkan orang yang menggunakan sumbernya dasarnya adalah pada kemampuan akal, rasio, pikiran seseorang ketika memahami ayat-ayat itu. Tidak kita bisa katakan bahwasanya tafsir bil ra'yi atau tafsir dengan logika tadi semata-mata menggunakan logika saja. Tentu juga sesungguhnya adalah mengambil ayat yang lain, hadis Nabi SAW, lalu kemudian mencoba untuk mempertemukannya, mengulasnya, gitu ya, mensintesakannya sehingga menjadi satu jalinan. Itulah. Jadi kalau tafsir semata-mata dengan logika tanpa mengkaitkan dengan ayat dengan hadis, tentu ini adalah tafsir yang sangat jauh. Ini namanya tafsir bil hawa, gitu ya, tafsir dengan hawa nafsu. Nah, ini tentu tidak dibenarkan. Meski mungkin ada, tapi kita tidak tahu tafsirnya seperti apa yang dimaksud ini, gitu ya. Tapi yang banyak dilakukan oleh para ulama adalah mengkombinasikan ketika memahami ayat, apa yang ayat Allah sampaikan itu kemudian dicari ayat-ayat yang lain yang ada konteksnya dengan ayat itu, dicari hadis yang lain, cari hadis-hadis yang maknanya kira-kira bisa menjelaskan itu, sambil juga
dimasukkan atau sambil juga dibubuhi dengan apa logika, reasoningnya, alasannya, argumentasinya, pemahamannya dari sudut pandang apa? Kebahasaan, sudut sosial, sudut politik, sudut ekonomi dan sebagainya, sehingga menjadi satu jalinan tafsir. Nah, itulah yang kita temukan, ya, seperti itu. Banyak tafsir-tafsir yang menggabungkan itu. Dan sekarang saya kira tafsir-tafsir yang ada yang Bapak Ibu bisa baca, gitu ya, sebut namanya apa saja, rata-rata adalah tafsir tadi berra'i, ya, tafsir berra'i, atau lebih tepat adalah tafsir menggabungkan antara ayat Al-Quran dan hadis Nabi dengan juga pikiran-pikiran si penafsirnya. Nah, itulah saya kira yang terjadi. Nah, kita kembali kepada ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dimusnahkanlah sampai ke ujung-ujungnya, gitu ya, orang-orang yang zalim itu, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kata dabir itu sampai dengan akar-akarnya, sampai belakang-belakangnya. Biasanya kan kalau orang memperhatikan itu, kalau musuh menyerang, kalau tentara menyerang musuh itu kan yang di depannya, yang di belakangnya kan dianggap sudah orang yang sudah sudah pasrah, orang yang sudah tidak berdaya, maka dibiarkan. Tapi ini semuanya dihanguskan, semuanya dilululantakan, semuanya dimusnahkan. Itu dabir belakang. Maka mohon maaf Bapak yang membiarkan kata dabir itu cuma ini ya persepsi bahasa Indonesianya ya yang buruk ya. Padahal bahasa Arabnya sih nggak buruk. Dabir itu mohon maaf itu dari kata-kata dubur. Dubur itu di belakang. Maka ada kalau kita bilang al-aurad dubur shalah. Ya, al-aurad fi kulli dubur shalah. Artinya apa? Wirid-wirid yang dibacakan di belakang sholat. Setelah sholat selesai. Itu namanya dubur shalah. Ya. Jadi cuma mohon maaf itu punya kesan buruk. Tapi bahasa Indonesia itu. Sebenarnya bahasa Arabnya nggak begitu. Gitu ya. Maka Al-Quran mengatakan lihat tadabbaru. Tadabur. Itu tadabur itu dari mohon maaf dari kata-kata itu tuh. Dabaroyat. Dabar itu kan belakang artinya. Jadi maksudnya apa? Kalau tadabur itu adalah memahami ayat sambil artinya sambil memperhatikan apa yang akan terjadi di belakang. Sekiranya kalau kita tidak mengindahkan ayat itu tadabur. Memahami apa pesannya, dan kalau kita tidak melaksanakan, tidak mengamalkannya, apa yang akan kita terima nanti kira-kira di belakang. Nah, itu adalah tadabbur. Tapi kita pahami tadabbur itu apa? Mendalami, memahami, gitu kan, ayat Al-Quran. Ya, saya kira maknanya bisa ke sana. Maka Bapak yang muliakan, jangan anggap bahwasanya Allah SWT menurunkan azab itu dengan tiba-tiba. Tidak. Sesungguhnya ada 4 proses tahapan yang Allah persiapkan kepada satu kaum, ya, ketika Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Ini berlaku yang sudah terjadi dulu di umat-umat terdahulu, gitu. Dan ini bisa terjadi dan akan terus terjadi di masa sekarang akan datang. Apa 4 tahapan itu? Pertama, Allah SWT mengirimkan utusan Rasul. Ini bukan utusan Rasul. Lalu tahap yang kedua, Rasul itu mengajak kepada ketauhidan, mengajak kepada kebenaran, gitu ya, risalahnya. Masing-masing nabi begitu, masing-masing Rasul begitu. Lalu kemudian bagaimana tanggapan mereka? Yang ketiga, maka boleh jadi yang ketiga ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti, ya, kesengsaraan dengan hadirnya nikmat dan rahmat. Kan gitu ya. Jadi ketika diajak lalu mereka ada yang mengikuti gitu, dan ada pula yang tidak mengikuti dakwahnya itu. Bahkan orang-orang yang tidak mengikutinya ini larut di dalam kesenangan, kemewahan, ya, kebahagiaan, berlimpah kekuasaan, berlimpah harta, dan sebagainya. Nah,
pada taraf yang ketiga ini ternyata Rasulnya sudah mengingatkan, Rasulnya sudah memberikan wasiat, nasihat, tetapi mereka tidak juga berhenti dari kedurhakaannya dengan keberlimangan dunia yang dibalut dengan dosa-dosa, maka barulah turun azab. Nah, itulah proses tahapan azab itu turun kepada masyarakat. Itulah azab yang turun kepada umat-umat terdahulu. Tapi tidak saja itu terjadi pada umat terdahulu. Bisa saja itu akan menimpa umat yang sekarang dan juga yang akan datang. Seperti itu. Lalu pertanyaannya, Rasulnya kan sudah tidak ada. Ya betul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan akhirul anbiya'i wa rusul. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan rasul terakhir, nggak akan ada lagi nabi-nabi yang akan datang setelahnya. Tidak ada, sudah ditutup gitu. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW itu punya apa itu? Warasah, punya para pewaris yang tugasnya sama memperingatkan. Siapa mereka? Al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah para pewaris, para pelanjut. Apa tugas-tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW mengingatkan, mendakwahkan, mengajak, gitu ya, menasehati dan sebagainya. Mereka fungsinya sama di situ untuk mengingatkan. Jadi proses terjadinya azab tadi, gitu ya, bisa saja terjadi di masa kini dan masa akan datang. Nah, memang terjadi perbedaan pendapat. Apakah azab itu betul-betul turun di zaman Nabi SAW? Maka ini ada dua pendapat yang ulama. Ada mengatakan tidak akan datang azab Allah SWT kepada umat setelah hadirnya risalah Nabi Muhammad SAW karena rahmatnya. Ya, karena azab yang akan ditimpakan kepada mereka ditunda nanti di akhir kiamat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua mengatakan akan turun tetap azab itu kepada mereka, tetapi bukan azab yang sesungguh-sungguhnya. Itu bagian daripada peringatan saja. Sebab azab yang sesungguhnya akan mereka dapatkan kelak di akhirat nanti. Mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang jelas bahwa kita tidak akan menunggu datangnya azab untuk mempercayai kebenaran daripada risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi apapun, apakah bentuknya peringatan, apakah bentuknya hanya bagian daripada azab, prinsipnya bahwa yang namanya azab itu adalah menyengsarakan. Bapak Ibu muliakan, orang yang mengatakan jangan anggap azab itu seperti yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu, ya, banjir yang melenyapkan semua makhluk seperti pada kaumnya Nabi Nuh, gitu kan. Lalu kemudian jatuhnya benda-benda langit seperti kepada kaumnya Nabi Lut, gitu kan. Atau api yang menyambar mereka, gelegar petir yang menghanguskan mereka. Tidak seperti itu mungkin azabnya. Bukankah kesengsaraan yang diterima oleh masyarakat itu bagian daripada azab? Apa keadaan yang mencekam, bukankah itu sudah cukup sebagai azab? Kan gitu ya. Ketidaknyamanan di dalam hidup, bukankah itu sudah cukup sebagai azab? Kan gitu ya. Ketimpangan yang sangat besar, kan gitu, sehingga menjadikan satu kelompok itu terancam oleh kelompok lain, terintimidasi dari kelompok lain. Bukankah itu adalah bagian daripada azab? Hadirnya pemimpin yang zalim, bukankah itu juga bagian daripada azab? Jadi sesungguhnya memahami azab untuk sekarang dan masa depan ini bukan hanya seperti yang diterima oleh kaum-kaum terdahulu, begitu dimusnahkan, dihancurkan, seperti itu. Tetapi azab bisa dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Hilangnya ketentraman di dalam hidup itu sudah cukup sebagai azab. Bapak Ibu muliakan. Dan ketika azab itu turun kepada satu masyarakat,
Jangan kira bahwa kita, oh itu kan hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di kalangan kita nih. Enggak. Maka Allah sudah mengingatkan kepada kita, Bapak yang muliakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan datangnya azab yang ketika datangnya azab itu tidak hanya menyasar, tidak hanya menuju, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, tapi kalian juga akan merasakan azab itu. Padahal mungkin sebagian orang tadi yang tertimpa tadi tidak melakukan dosa. Tidak melakukan dosa, tapi boleh jadi karena tidak memberi peringatan kepada yang lain, tidak saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tidak saling mengingatkan kepada kebenaran dan tidak saling mengingatkan untuk berbuat sabar. Maka pentingan surah Al-Asr itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya saja Allah tidak menurunkan Al-Quran semua kepada manusia, cukup Allah menurunkan apa? Surat Al-Asr sebagai pegangan bagi manusia untuk menuju keselamatan dunia akhirat. Karena di dalamnya, bukankah orang-orang itu semuanya itu merugi kecuali satu orang-orang yang beramal saleh. Lalu beriman dan amal saleh itu di maintenance, dijaga. Dengan jaga apa? Dengan cara apa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Orang saling menjaga, saling mengingatkan agar terus dalam apa? Dalam jalur iman dan amal saleh. Itulah pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Demikian tadi ayat 45. Kita lanjutkan Bapak Ibu ayat 46. Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih unzur kaifa nusarriful ayat tsumma hum yasdifun. Ayat ini berbicara seakan-akan mengajak umat dan mengajak kita yang membaca itu supaya berpikir. Qul ara'aitum, ya. Katakan hai Muhammad, ya, kepada orang-orang itu, terangkanlah kepadaku, jelaskan kepadaku, jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, adakah Tuhan lain yang dapat menghadirkan itu, membuka itu? Jika Allah sudah menutup telinga, menutup penglihatan, menutup hati, ada 3 ya, mata, telinga, hati. Maka adakah yang lain yang dapat membuka itu? Bapak yang muliakan, kita kembali kepada ayat-ayat yang lalu. Apa? Tidak dianggap bahwa menutup telinga itu sesungguh-sungguhnya orang jadi tuli. Menutup penglihatan tidak sungguh-sungguh manusia itu secara fisik jadi buta. Tetapi ini adalah maknawi. Ini adalah majazi, simbolik. Mana simbolik yang hadir. Apa? Orang boleh jadi matanya jelas melihat. Terang pandangannya ke depan. Telinganya boleh awas. Telinganya boleh sensitif mendengar. Tetapi keduanya itu tidak menjadikan orang-orang, karena hatinya tetap tertutup dari hidayah, maka seakan-akan digambarkan orang tadi, matanya buta, telinganya tuli. Kenapa? Karena kebenaran tidak lagi diperhatikan. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Allah sudah menutup mata mereka dari penglihatan kepada kebenaran, kalau Allah sudah menutup telinga mereka dari datangnya dan menerima kebenaran, serta Allah menutup hati mereka ya untuk menerima hidayah. Pertanyaannya, adakah Tuhan yang lain yang dapat membuka itu? Adakah Tuhan yang lain, adakah Tuhan yang lain yang dapat membuka hati sehingga menerima hidayah? Pertanyaannya jelas dan jawabannya juga jelas, tidak ada. Ya. Jadi artinya apa? Ya memberi hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang lain, tidak ada Tuhan yang lain yang dapat menghadirkan semua itu kepada seseorang jika Allah menghendaki kesesatan. Lalu kita timbul, kalau begitu berarti memang orang sesat itu karena kehendak Allah. Kalau ayatnya memang bunyinya seperti itu. Tapi ulama menjelaskan seperti ini, gitu ya.
Yudhillu bihi may yasha, Allah menyesatkan siapa yang saya kehendaki. Itu artinya apa? Bahwa memang Allah mengikuti kehendak mereka untuk menjadi sesat. Sudah datang kepada mereka peringatan, Al-Quran dijabarkan, disampaikan, para pengingat, para pendakwah sudah menyampaikan, sudah mengajak, tapi mereka kan selalu menutup diri. Karena mereka selalu menutup diri, dianggap mereka memang mengingini kesesatan. Karena mereka mengingini kesesatan, maka Allah mengikuti keinginan mereka. Maka seakan Allah menyesatkan mereka. Maka dari beberapa ayat itu yahdillahu, kalau konteksnya hidayah maka Allah disebutkan namanya. Tetapi dalam konteksnya dhalalah, kesesatan, Allah tidak menyebutkan namanya di situ. Kenapa? Karena sesungguhnya yang mengingini kesesatan adalah yang bersangkutan. Allah hanya mengikuti keinginan mereka. Untuk apa? Untuk menjadikan dirinya tetap dalam kesesatan. Nah, itu kalau kita coba baca tafsirnya begitu. Jadi kalau menurut tafsir ini tidak benar Allah itu ya sudah dia disesatkan orang itu karena Allah menghendaki kesesatan. Sesungguhnya Allah yuridu bikumul yusr, gitu ya. Allah mengingini kemudahan, Allah mengingini hidayah, Allah mengingini kebaikan itu kepada kita. Tinggal kitanya mau menangkap itu kesempatan itu, mau meraih hidayah itu dan sebagainya. Itu ya Bapak Ibu. Itu ayat 46. Kita lanjutkan 47. Qul ara'aitakum. Kembali lagi Allah memberitakan kepada Nabi SAW agar mengatakan kepada orang-orang yang kafir, Qul ara'aitakum in atakum azabullahi baghtah au jahrah hal yuklahu ilal qaumudz zalimun. Katakan, hai Nabi Allah, kepada mereka, terangkanlah kepadaku, tunjukkanlah kepadaku jika siksaan Allah itu datang kepada mereka dan baghtah. Pada pertemuan kemarin kita sudah jelaskan baghtah itu apa? Tiba-tiba. Tiba-tiba. Au jahroh. Tapi ada juga apa itu? Azab yang datang itu secara nyata, nggak tiba-tiba. Ada pendahuluannya dulu. Ada prolognya dulu. Gitu ya. Kalau sudah banyak terjadi di mana-mana ketimpangan, ketidakadilan, boleh jadi akan datang azabnya Allah yang lebih besar daripada itu. Ketika kita diam, tidak mengingatkan saudara kita yang lain, tidak berupaya untuk mengingatkan orang yang terdekat di antara kita, kita terdiam, kita berdiam diri, seperti itu, maka boleh jadi kita termasuk orang-orang yang tidak menghalangi turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang kita sampaikan ini tidak mendapatkan respon, nah, seperti yang ayat-ayat yang lalu, itu adalah bukan daripada kewajiban kita. Karena kewajiban kita wa ma'alaika illal balagh, kepada Nabi saja mengatakan tugasmu hai Rasulullah adalah menyampaikan, adapun hasil bukan engkau. Hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi kata dalam bahasa Arab, kata hal itu kan istifham ya. Istifham. Apa istifham? Istifham itu kan kata tanya ya. Hal. Tapi hal itu tidak menjadi istifham, tidak menjadi kata tanya kalau ada illah. Gitu ya, saya ulangi lagi tuh. Hal itu kita kenali adalah istifham. Kata tanya artinya kan gitu. Tapi hal jika diikuti dengan ilah, maka hal itu bermakna nafi, tidak. Artinya tidak. Nah, itu kaidah tuh. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Seperti ini, hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Tidak ada yang disesatkan, tidak ada yang dihanguskan, tidak ada yang dibinasakan illal qaumudz zalimun, kecuali orang-orang yang zalim. Nah, jadi hal dalam pada ayat ini itu bukan sebagai istifham. Beda dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Kalau itu istifham. Gitu ya. Tapi kalau hal diikuti kata ilah, maka halnya bermakna nafi, tidak atau tidak ada artinya. Jadi coba kita sejenak Bapak yang muliakan. Jadi kalau panjang nih kalau kita jelaskan. Jadi kita mengingat di dalam ayat Al-Quran begitu banyak bentuk-bentuk azab yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada Nabi Nuh, datangnya banjir besar, belum menenggelamkan semua manusia kecuali yang masuk di dalam perahunya Nabi Nuh.
Bagaimana azabnya Nabi Nuh kepada umatnya, Nabi Hud maksud saya kepada umatnya, ya, yaitu bunyi guruh yang sangat besar, gitu, hingga mereka kemudian menutup telinga, gitu kan, dan kemudian mereka ditimbun oleh tanah atau pasir. Bagaimana kaumnya Nabi Saleh yang mendustakan mukjizat, yakni unta, sehingga mereka kemudian padam dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, diratakan dengan tanah, dihancurkan dengan cara diratakan dengan tanah. Bagaimana kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kan gitu, yang kaum Sodom, jadi kaum Sodom, yang bahasa kitanya, mohon maaf, itu jadi sodomi, gitu ya. Jadi Sodom itu sebenarnya nama kaum, nama tempat, ya. Sodom, orang yang namanya wilayah orang yang kaum Sodom itu disebut melakukan perbuatan sodomi, nah gitu ya. Jadi mereka kemudian tertimbun oleh rumah-rumah mereka sendiri, azab Allah. Nabi Syuaib, umatnya itu melanggar, diperingatkan supaya melakukan penimbangan dalam berdagang, dalam berbisnis dengan cara yang jujur, tapi mereka tidak mengindahkannya, sehingga timbul, diantarkan kepada mereka, ditimpakan kepada mereka azab berupa apa itu? Hawa panas yang sangat, sehingga mereka binasa dengan cuaca, dengan udara yang sangat panas itu. Lalu umatnya banyak Nabi Musa, ya, diantaranya adalah Fir'aun ditenggelamkan, ya, kaum Ashabus Sabat, orang-orang yang melanggar di hari Sabtu, mereka kemudian dikutuk menjadi kera, gitu, dan yang lain-lain sebagainya. Itu semuanya bukti-bukti kalau kita baca dalam Al-Quran, apa saja bukti azab yang Allah turunkan kepada kaum-kaum terdahulu. Kita tidak mengatakan, oh itu mah hanya kaum terdahulu, mungkin yang sekarang nggak mungkin terjadi. Kita tidak bisa memastikan itu terjadi atau tidak terjadi, karena itu adalah kehendak Allah SWT. Cuma kita berharap dengan istighfar orang-orang para du'afa, ya, dengan istighfarnya orang-orang yang bertakwa, itu yang akan mencegah datangnya azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan memberikan azab, kunna mu'adzibin, tidak akan mendatangkan azab sampai mendatangkan rasul. Ada lagi dalam ayat yang lain, kami tidak akan mendatangkan azab kalau masih ada di antara mereka orang-orang yang beristighfar. Kita, Bapak yang muliakan, kalau melihat ayat itu, kita masih diselamatkan hidup kita oleh istighfarnya orang-orang yang lemah, istighfarnya orang-orang yang dilemahkan, mustad'afin, istighfarnya orang-orang yang saleh, istighfarnya orang-orang yang tidak dipandang, tidak dikenal, tapi tulus beristighfar kepada Allah. Itu yang menahan azab Allah turun kepada kita. Pada ayat 48 kita lanjutkan, Allah SWT berfirman, wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa mundzirin faman amana wa aslah fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan ini tegaskan, wa ma nursilul mursalin, tidaklah kami mengutus rasul siapapun itu kecuali tugasnya apa? Mubasysyirin wa mundzirin. Dua saja tugas nabi itu, ya. Mubasysyirin, memberikan kabar gembira, mundzirin, memberikan peringatan. Itu saja. Faman amana wa aslah, siapa saja yang beriman, aslah dalam konteks yang lain, alladzina amanu wa amilus shalihat. Aslah dari kata-kata saleh, kan gitu ya. Jadi barang siapa yang beriman dan berbuat kebaikan, gitu, dan memperbaiki, ya, setelah dia berbuat keliru, berbuat salah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran, ketakutan untuk mereka, dan tidak perlu juga bersedih. Kenapa? Karena keimanan dan amal saleh mereka yang akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan. Kata aslah itu artinya melakukan perbaikan, kan gitu. Ada secara lafziah, secara bahasa berbeda beramal soleh dan beramal soleh dan melakukan islah, nah, gitu ya. Itu kan kalau salaha yasluhu sulh, itu kebaikan, kedamaian. Tapi kalau aslaha yuslihu, masdarnya islah, melakukan perbaikan. Jadi apa nih?
Jadi ini terobosan, inovasi itu kalau dipahami sebagai islah. Jadi kalau kita mendapatkan sampah, ada kotoran, ada sampah, ada kertas, itu ada plastik di luar. Lalu kita menempatkan, kita membuangnya di tempat sampah, itu kita baru tahapnya adalah salih. Artinya kita menempatkan satu pada tempatnya, salih. Tetapi kalau muslih, orang yang namanya muslih, perbuatan namanya islah. Berpikirnya bukan hanya bagaimana sampah ini, bagaimana sampah ini ada di tempat sampah, tetapi bagaimana sampah ini berdaya guna. Jadi muslih atau perbuatannya islah itu dia di atas tingkatan daripada orang saleh. Muslih artinya apa? Dia bukan hanya baik, tapi bagaimana membaiki. Maka kalau dalam konteks sosial, orang saleh yang penting mengatakan saya kan baik, ya udahlah selesai. Nggak cukup itu. Ia dirinya baik, tapi bagaimana dia berpikir orang yang ada sekelilingnya juga menjadi baik. Nah, itu namanya muslih. Jadi kalau saleh untuk diri sendiri, tapi kalau muslih bagaimana dia berpikir bukan hanya dirinya, tapi mengajak yang lain lingkungannya supaya juga mereka baik. Maka mereka tingkatannya lebih baik daripada saleh. Muslih tingkatannya lebih baik daripada saleh. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Pada ayat ke-49 ya, 49, walladzina kadzdzabu biayatina yamussumul adzab bima kanu yafsukun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, risalah yang dibawa oleh para nabi, Nabi Muhammad khususnya sallallahu alaihi wasallam, apa? Maka mereka yamussuhumul adzab. Jadi kalau katanya yamussuhum itu kalau kan ditimpa ya. Padahal yamussuhum itu disentuh aja, disentuh oleh azab. Bukan ditimpakan begini, disentuh doang. Yamussuhum. Sepertinya ada kendala sinyal Bapak Ibu. Dari yang Ustadz Zirudin. Baik, kita lanjutkan, mohon maaf. Jadi kita kembali lagi, walladzina kadzdzabu biayatina yamussuhumul adzab. Jadi orang-orang yang mendustakan, yang terus-menerus dalam berbagai upaya usaha mendustakan ayat kami, Allah bilang yamussuhumul adzab, mereka hanya akan disentuh sedikit saja oleh azab di dunia. Tadi saya membacakan surah As-Sajdah ya. Walau nudziqannahu minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami akan timpakan azabal adna. Apa itu? Azab kecil di dunia ini. Gitu ya. Tetapi ada azab yang sangat besar nanti di akhirat. Jadi sebesar-besarnya azab yang dirasakan oleh manusia di dunia ini, kalau itu dianggap azab, maka itu baru persekota dia, baru bagian kecil saja. Sedangkan ada azabul akbar, nanti azab yang ada di akhirat nanti. Baik, Bapak yang muliakan. Ayat ke-450, qul, katakan hai Nabi Allah, hai Rasulullah, la aqul lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqul lakum inni malak inna tabi' illa ma yuha ilai. Ya. Nah, ini juga menarik nih. Ini ada ketemu in Bapak Ibu. In attabi'u. Harusnya kalau in itu kan kalau huruf jazm itu kan hurufnya ujungnya mati sukun. Tapi kok nggak sukun. Itu menunjukkan bahwa innya itu bukan huruf jazam. Jadi in yang diikuti ilah itu innya bukan huruf jazam. Tapi huruf apa? Huruf nafi, sama atau tidak. Ya. Buktinya apa itu? Fi'il mudhari yang datang setelah in harusnya dia mati, sukun. At-tabi' begitu. Tapi karena dia nafi fungsinya di situ, maka dia jadinya rafa. In at-tabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun. Di sini Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya apa? Bahwa aku tidak punya perbendaharaan. Jadi orang-orang kafir itu kan meminta Nabi dengan berbagai permintaan agar mendatang itu bahwa Nabi itu dalam pikiran mereka hidup megah, kaya, kan gitu, perbendaharaan
kekayaannya banyak gitu. Jadi dalam pandangan mereka Nabi itu sebagai bendaharanya Allah, kan gitu. Jadi kalau gitu, kalau karena bendaharanya Allah, jadi dia punya segala-galanya. Nah, maka Nabi dikatakan, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa benar-benar Allah itu ada pada aku, enggak. Bahkan Nabi SAW kita tahu hidupnya dalam keadaan susah ya, miskin, untuk memberikan pelajaran kepada umatnya apa? Bahwa nabinya saja seperti itu. Nabi Muhammad SAW saja seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa saja menghadirkan kepada Nabi kemegahan, kemewahan, tapi tidak itu yang diberikan kepada beliau. Maka di dalam surah Al-Munafiqun misalkan gitu ya. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqin la yafqahun. Ya memang yang punya perbenaran itu Allah, Nabi nggak ada itu. Tapi orang-orang munafik tidak memahami itu. Ya. Orang menganggap bahwasanya bahwa kalau nabinya itu kaya, nabinya itu punya perbendaharaan keduniaan, maka akan mudah memberi hidayah. Maka diperingatkan oleh Allah, enggak, nabi itu tugasnya memberikan kabar gembira dan peringatan. Adapun hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tadi kalimatnya ya, al-ghaib. Jadi gaib, kegaiban, sesuatu yang gaib itu, Bapak yang muliakan, itu para ulama membagi menjadi dua macam. Karena Nabi mengatakan wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak. Aku tidak tahu tentang kegaiban. Memang kegaiban itu ada dua macam, Bapak Ibu. Ada gaib yang sifatnya mutlak. Ada gaib hakiki. Yaitu apa? Yang paling puncak dari segala kegaiban adalah Allah. Di dunia, Allah ini gaib. Bahwa nanti di akhirat, insya Allah kita akan berjumpa dengan Allah di surga. Tetapi di dunia, Allah itu gaib. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bermimpi ketemu Allah, pasti mimpi itu adalah dusta, pendusta. Gak mungkin Allah itu bisa terlihat oleh siapapun. Oleh siapapun, tidak akan terlihat. Itu namanya gaib yang hakiki. Apalagi gaib yang hakiki itu. Gaib yang hakiki, ya surga, neraka, gitu kan. Hanya gambaran-gambarannya saja dijelaskan. Tapi hakikinya belum. Yang kedua, gaib nisbi namanya. Gaib yang bagi sebagian gaib bagi sebagian lain tidak gaib. Kalau kita lihat misalnya ada si fulan, namanya si fulan, gaib bagi kita, mungkin bagi temannya tidak gaib kan, ada di sampingnya. Itu namanya gaib nisbi, kan gitu ya. Maka gaib sesuatu seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir misalkan, itu bersama Khidir, apa itu? Ketika misalkan melakukan hal-hal yang aneh bagi Nabi Musa, karena Khidir diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang tidak diberitahu kepada Nabi Musa. Nah, gitu ya. Maka gaib bagi Nabi Musa, tetapi tidak gaib bagi Khidir. Itulah Allah pilih orang-orang untuk memiliki ilmu-ilmu sesuai yang dikehendakinya. Nah, caranya ya kalau gaib nisbi ini ya dengan cara belajar, dengan cara bertanya, dengan cara berdiskusi dan sebagainya. Itu ayat 50. Sekarang ayat 51 dan 52. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Dan anzir bihi, dengan Al-Qur'an, peringatkanlah kepada mereka, berilah mereka peringatan dengan Al-Qur'an. Siapa merekanya? Orang-orang yang memiliki rasa takut ketika dikumpulkan nanti di hari mahsyar kepada Allah, kepada mereka. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi', di kala itu tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kepada mereka. La'allahum yattaqun, semoga mereka menjadi orang yang bertakwa. Maka Al-Quran di sini difungsikan sebagai pemberi peringatan. Berikanlah peringatan kepada orang-orang yang takut ketika mereka dikumpulkan nanti di akhirat nanti. Kenapa? Karena di saat itu tidak ada pertolongan, kecuali pertolongan-pertolongan yang
diberikan atas izin Allah. Apa? Syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Al-Quran yang kita baca. Bapak yang muliakan, ingatlah kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Itu pesan Nabi begitu. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita baca itu menjadi penolong kita di akhirat. Kita yakin betul itu. Saya berucap Nabi, pada siapa kita akan percaya. Bapak yang muliakan, Quran yang kita baca, Quran yang kita tilawahkan, Quran yang terus kita dalami, yakin. Sekarang mungkin belum yakin barangkali ya bahwa itu nanti kelak akan menjadi pemberi syafaat, tetapi hadis Nabi tadi menguatkan kita, kelak nanti dia akan menjadi penolong kita. Ya, ayat-ayat yang kita bacanya itu. Wala tatudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha 'alaika min hisabihim min syai'. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihi min syai' fatatudahum fatakuna minadh dhalimin. Ayat ini, ayat terakhir ini sesungguhnya ada kisahnya ya, ada asbabun nuzulnya. Jadi tokoh-tokoh Yahudi itu ketika ada di samping Nabi sedang bersama para sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat ini sesungguhnya orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Gitu ya. Maka kemudian para tokoh-tokoh mengatakan, "Hei Muhammad, apakah kau jadikan orang-orang lemah ini sebagai pengganti-pengganti kami? Kami ini orang tokoh-tokoh, kami orang-orang yang berharta, kami orang yang punya nama, ya, punya kemasyhuran, punya kemuliaan nama. Kenapa engkau pilih orang-orang yang lemah ini?" Dan gitu. Mengapa kau pilih orang-orang yang miskin ini? Lagi bodoh ini, kira-kira begitu. Maka Nabi disuruh mengusir mereka. Maka diperingatkan oleh Allah, wala taturdil ladina, jangan kau usir orang-orang yang yad'una rabbahum, yang terus menyeru Allah di pagi dan petang. Ini konteksnya dulu adalah salat, ya. Itu. Yuriduna wajha, padahal mereka mengingini karunia Allah, mengingini ridha Allah SWT. Ma 'alaika min hisabihim, tidak ada kewajibanmu atas hisab mereka, dan demikian pula tidak ada kewajiban mereka atas hisabmu. Fatatudahum fatakuna minadh dhalimin, kan gitu. Jika engkau melakukan itu, jika engkau tetap mengusir, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Bapak yang muliakan, jangan merendahkan orang-orang yang taat kepada Allah. Mungkin secara fisik, secara zahir, mereka mungkin dalam pandangan secara umum manusia, mereka adalah orang-orang yang terbelakang. Dari sisi apa? Dari sisi mungkin sosial, dari sisi ekonomi. Tetapi ketika mereka itu taat kepada Allah, sesungguhnya mereka posisinya di hadapan Allah adalah lebih tinggi daripada yang lainnya. Apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian Bapak yang muliakan pesan-pesan ayat Al-Quran di dalam surat Al-An'am dari ayat 45, 46 sampai dengan ayat 52. Insya Allah nanti sebelum ada tanya jawab, kita akan tuntaskan besok hari terakhir kita, besok untuk kajian pagi ya. Cepat sekali ya, subhanallah. Ternyata waktu berjalan cepat, hampir 20 hari sudah. Subhanallah, 19 hari besok ya. Sambil kami juga mengundang Bapak Ibu, Kamis malam kita akan berpindah kajiannya dari pagi ke malam, yaitu kita akan mengikuti kajian Qiyam Ramadan dengan narasumber yang berbeda. Nanti saya hanya mendampingi Bapak Ibu saja sebagai hostnya. Nanti akan tampil bersama kita adalah guru-guru kita yang sudah terbiasa hadir dalam kajian Yashfa 2 mingguan dan juga Qiyam Ramadan di tahun yang lalu. Untuk sementara demikian, terlebih dahulu kami kembalikan nanti kepada Delvina untuk barangkali ada jika yang ingin bertanya atau ingin menambahkan apa yang kami sampaikan, sekiranya ada, dipersilahkan. Silakan. Baik Ustadz, Masya Allah, penyampaian materi yang sangat luar biasa oleh Al-Ustadz Haji Nasiruddin Khalid. Kepada Bapak Ibu Jamaah yang suka mengaji dan mengkaji, jika ada pertanyaan atau tambahan materi terkait materi yang telah disampaikan, dipersilahkan 1 atau 2 pertanyaan. Apaan Ustadz, berarti mulai hari Jumat kita pagi nggak ada lagi ya Pak Ustadz? Langsung ke Qiyam. Betul. Jadi Bapak yang muliakan, benar. Terima kasih sudah mempertegas kembali. Jadi
rencana awalnya kan kajian kita sampai sampai hari Jumat pagi. Jumat pagi. Ternyata kajian malamnya itu bermula malam Jumat. Kamis malam Jumat. Jadi akhirnya kajian pagi ya Yasfa mengajinya mohon maaf akan berakhir di esok Kamis insya Allah. Gitu ya Bun ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Allah nanti kita ketemu lagi Yasfa mengaji ini pada acara minggu kedua ya setiap bulan, dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai di tahun depan insya Allah. Ini surat Al-An'am masih banyak Pak Ustaz. Surat Al-An'am masih banyak, benar, bahkan masih ada 100 sekian surat lagi di belakang ya. Setelahnya Ramadan, berapa Ramadan ketemu Pak Ustaz? Insya Allah. Selesai. Ramadan lagi ya. Tapi insya Allah sedikit, tapi mudah-mudahan ada makna yang bisa kita Pak Ustaz mau tanya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan tadi yang disilakan salah satunya adalah syafaat dari Al-Quran. Syafaat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasul dan Al-Quran. Yang kami tanyakan, kapan syafaat itu muncul Pak Ustaz? Apakah di alam kubur, alam barzakh, bahkan di yaumul qiyamah nanti? Jadi pemahaman syafaat itu kapan kita peroleh seandainya kita mendapatkan syafaat dari Rasul ataupun Al-Quran. Mohon penjelasan. Terima kasih. Subhanallah, luar biasa nih Bapak yang muliakan. Syafaat itu kan artinya secara bahasa artinya kan menggenapi ya, menggenapi. Kekurangannya digenapi, disempurnakan, ditambal. Itu ya. Itu makna syafaat secara bahasa itu. Tapi kemudian yang ada adalah apa itu? Kita mendapat pertolongan. Maka dalam hal ini menjawab pertanyaan beliau ini, saya teringat betul dengan doa khatmil Quran kita, doa khataman Quran anak-anak kita. Apa itu Bapak yang memuliakan di antara doanya itu? Kan doa khatam itu banyak ya. Di antaranya begini. Allahumma ja'alil Quran lana fid dunya qarina. Itu yang pertama. Wa fil qabri munisa. Wa fil akhirati syafi'a. Wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal jannati dalila. Nah, ini nih Bapak Ibu, ada 5 manfaat Al-Quran yang akan kita rasakan. Pertama, di dunia dia menjadi teman kita, syifaan wa rahmatan, menjadi penyembuh luka batin kita, hati kita, kesedihan, kegundahan hati. Baca Quran ketika gundah hati, maka ia akan mengobati kegundahan. Meski ada pendapat ulama mengatakan dia syifa, dia juga penyembuh bagi obat fisik, yaitu mungkin ada pendapat yang lain. Tetapi yang jelas syifaun lima fis sudur adalah apa itu? Menjadi penyembuh dari hati-hati yang sedang gelisah, gundah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak yang muliakan, Al-Quran ini fil qabri mu'nisa, Qurannya akan menemani kita. Riwayat Al-Bazzar mengatakan ketika semua orang sudah pergi, bahkan terompak, orang yang terakhir meninggalkan kuburan kita terdengar dalam telinga kita. Begitu. Maka kemudian apa ini? Datanglah sosok orang. Datanglah sosok makhluk Allah yang kemudian dia menemani kita dalam kesendirian kita. Ketika ditanya siapakah gerangan engkau, akulah Al-Quran yang kamu baca dulu di dunia. Akulah yang dulu engkau selalu membersamai. Karena engkau dulu membersamaiku di pagi dan petang, maka izinkan aku membersamaimu sekarang dalam kesendirian. Ketika datang malaikat, Mungkar dan Nakir, ingin bertanya kepada jenazah ini, maka sosok dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkannya. Seperti dia dulu di dunia tidak meninggalkan. Biarkan aku menemaninya dalam kesendiriannya. Karena dulu di dunia dia tidak mau meninggalkanku di saat kesendirian dan keramaian.
Dan yang ketiga, wa fil akhirati syafi'a. Dan di akhirat nanti dia menjadi penolong kita. Memberikan pertolongan atas kekurangan-kekurangan kita di dunia. Sholat yang tidak sempurna, puasa yang tidak sempurna, ibadah-ibadah yang lain yang tidak sempurna. Ada kekurangan-kekurangan. Maka selain syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka insya Allah sebagaimana sabda beliau Nabi, baca Quran karena dia datang kepada kita, kelak nanti menjadi penolong kita. Bukankah anak-anak yang hafidz Quran kelak akan memberikan mahkota kemuliaan kepada orang tuanya? Karena Al-Quran hadir dalam hatinya. Maka alangkah bahagia orang-orang tua yang punya cucu-cucu, yang punya cicit. Karena kelak dia akan menolong kakeknya, buyutnya di akhirat nanti. Meletakkan mahkota kemuliaan. Bahkan dalam sebuah riwayat mengatakan, para penghafal Quran itu akan menyelamatkan 10 anggota keluarganya yang sudah tercatat karena dosa-dosanya masuk neraka. Alhamdulillah. Lalu ada 2 lagi sisa. Bagaimana kehidupan kita yang langgeng nanti. Maka Al-Quran masih berperan di sana. Apa? Wa minan nari sitra wa hijaba. Ketika kita berada di sirat perjalanan menuju kehidupan akhir kita, maka Al-Quran membentengi kita dari jilatan api. Yang kalau tidak ada tamengnya dan oleh amal soleh kita yang lainnya, maka kita akan terjilat api dan tergelincir masuk neraka. Dan Al-Quran ketika itu sebagaimana doa kita, jadikan Al-Quran sitran wa hijaban minan nar, jadikan Al-Quran sebagai apa? Penopang, sebagai penampak, sebagai siter, sebagai pemisah, penghalang, penghalau dari nar, dari jilatan api neraka yang menjadikan orangnya, para pembacanya di dunia tergelincir dalam neraka. Kalau sudah terselamatkan dari jilatan api neraka, maka satu lagi tugasnya apa? Penuntun kita kepada surga. Itulah manfaat daripada Al-Quran, sebagaimana doa yang kita lantunkan ketika khatamil Quran. Bapak yang mulia, maka nanti mengingatkan tanggal 29 April, hari Jumat, di Jumat terakhir di bulan Ramadan, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama di acara khatmil Quran kita. Itu memang khatmil Quran kita nanti ini mungkin agak beda, dalam artian beda. Biasanya Bapak Ibu mungkin membaca per juz yang diberikan, tapi insya Allah kalau berRamadan masing-masing kita sudah bisa menghatamkan masing-masing. Maka saya kira itu momen untuk khataman bersama masing-masing yang sudah dihatamkan oleh Bapak Ibu semua, yang dibaca, ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Saya membaca sebuah hadis dalam Al-Hadits Al-Mukhtar, dalam kitab Al-Hadits Al-Mukhtar kata karya Al-Hashimi, yang menyatakan ketika orang menghatamkan Quran, doa ketika menghatamkan Quran disaksikan 60.000 malaikat ikut memberikan doa keberkahan, rahmat kepada orang yang menghatamkan Al-Quran. Maka mari nanti di hari Jumat, pekan terakhir di bulan Ramadan, waktunya memang agak singkat, agak pendek. Insya Allah di hari Jumat jam 4:30 sore sampai jam 4:30 kita akan bersama-sama untuk hadir kembali menyempatkan waktu untuk acara khatmil Quran yang biasa kita lakukan akhir bulan, tetapi dengan waktu yang lebih singkat insya Allah. Saya kira itu Pak Haji Zainal, jadi terima kasih sudah mengingatkan kita dengan pertanyaan itu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Cukup ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih sudah bersama-sama di hari ini. Insya Allah kita ada kesempatan esok hari, kesempatan kita terakhir bersama-sama dalam majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini, hadis ini, majelis ini. Begitu. Sebelum nanti adik kita Delvina menutup acara, mari terlebih dahulu kita membaca doa sebagai akhir dari perjumpaan kita. Terlebih dahulu kita bacakan surah Al-Fatihah dengan begitu banyak harapan kita dengan Al-Fatihah itu. Pertama, teringat kepada orang tua kita yang
terbayang wajahnya. Karenanya dulu kita ada. Karena didikannya juga, insya Allah kita menjadi orang-orang yang saleh. Namun sekarang mungkin di antara keduanya atau bahkan keduanya sudah mendahului kita. Maka saat ini dan waktu-waktu yang panjang ke depan, sesungguhnya beliau-beliau membutuhkan doa kita. Membutuhkan bacaan Al-Quran dari kita. Membutuhkan sedekah dari kita. Maka Al-Fatihah yang utama kita sampaikan agar kiranya Allah melapangkan kuburannya, menghapuskan dosa-dosa yang dulu dilakukan dan terlupa, memohon ampun. Dan juga Fatihah agar kiranya Allah hadirkan kepada keluarga kita. Agar Allah tetapkan iman, Islam pada kita dan keluarga kita. Allah hadirkan sakinah, Allah langgengkan rahmah dan mawaddahnya dalam keluarga kita. Allah hadirkan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak agar kita bisa lebih takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah juga untuk orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, mungkin dia masih sudah tiada, dimanapun dia berada, semoga Allah hadirkan kebaikan itu kepada mereka. Al-Fatihah untuk semua harapan kita, harapan anak-anak kita yang sedang menanti pekerjaan, semoga Allah berikan jalan mendapatkan pekerjaan yang baik dan berkah. Yang sedang menanti jodoh, semoga Allah segera hadirkan jodohnya, baik laki-laki yang saleh maupun perempuan yang salehah, agar bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Atau cucu-cucu kita yang masih panjang masa hidupnya, semoga Allah hadirkan kepada mereka kebaikan, kesalehan, kemantapan iman dan Islam. Juga orang-orang yang telah berjasa pada kita, ilmu yang telah diberikan kepada kita, siapapun itu, baik guru kita yang masih ada maupun guru-guru kita yang sudah wafat, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang telah menyisihkan sebagian hartanya dimanapun Ibu sampaikan, Ibu donasikan, di masjid, di musola, orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, semoga Allah mengganti berlipat ganda. Dan juga kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagiannya untuk kegiatan Yashfa, kami doakan juga semoga Allah memberikan keberkahan dan berlipat gandaan balasan, dan semoga itu menjadi amal jariyah yang langgeng kebaikan dan manfaatnya, meskipun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan ya wa ala kulli salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma stajib du'aana, yassir lana umurana, awsil amalana, balligh maqasidana, waqti hajatina, fa innahu la yaqdi hajatina illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan kami kembalikan kepada Adik Devina, silakan. Baik, terima kasih kepada Al-Ustadz Haji Nasiruddin Khalid yang telah menyampaikan materinya terkait Quran Surah Al-An'am ayat 45 sampai 52. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin.
Bapak, Ibu, jamaah Yasfa mengaji dan mengkaji, tidak terasa kita telah sampai kepada penghujung acara. Semoga kita semua bisa bertemu dan berkumpul kembali dalam majelis yang insya Allah berkah ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam ucapan. Marilah kita sama-sama tutup acara kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz. Nanti lanjut lagi ya Pak Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran.